again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada anak-anakku semua yang sudah gabung tepat waktu. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Selain kita masih dalam masa pandemi ya, kita memasuki musim hujan, jadi jaga-jaga kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, saya cek ke absensi dulu ya. 2 orang yang belum gabung di pagi hari ini akan membahas tentang materi gerakan non-blok. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Guru menyesuaikan. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apo sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita bisa lebih bermakna. Ini materi tentang gerakan non-blok. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia ketika Perang Dingin. Sebelumnya ini ada sebuah gambar. Ada gambar mengenai Perang Dingin. Di sini ada pemimpin dari Amerika Serikat dengan Uni Soviet, lalu ada nuklir, ada luar angkasa, roket dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat apa itu Perang Dingin? Saya Pak. Kalau saya perang ideologi, Pak. Menurut saya persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet. Perang yang berbentuk perang bintang, perlombaan senjata dan perebutan pengaruh. Menurut saya perang dingin itu perang yang tidak menggunakan bentrokan senjata. Disampaikan oleh beberapa teman kalian, itu betul. Nah, selanjutnya ini ada 5 tokoh nih. Ada 5 tokoh terkait dengan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu salah satu atau mungkin semua dari tokoh-tokoh ini? Silakan. Oh, itu gambarnya itu ada di buku paket kit. Selain itu, ada lagi? Ada Soekarno sama Bros Tito, Pak. Jadi dari 5 tokoh ini merupakan penggagas atau pendiri dari gerakan non-blok. Ini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan scientific learning TIPEC dengan aplikasi Microsoft 365. Peserta didik dapat menganalisis peranan Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Lalu makna belajar di materi GNB ini adalah kalian nanti dapat mengambil nilai-nilai perjuangan dan tentunya bangga menjadi warga negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa simak video yang akan saya tampilkan ini. Videonya juga sudah saya share ya di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Asep Rahmat Hidayat di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Masih dalam rangkaian materi Perang Dingin, hari ini mengenai gerakan non-blok, sebuah gerakan alternatif yang tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Pengertian gerakan non-blok, non-aligned movement atau gerakan non-blok adalah sebuah gerakan internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi dengan blok kekuatan besar manapun. Sudah kalian tonton videonya. Nah, sekarang sesuai dengan video yang kalian amati tadi, video yang kalian tonton tadi, apakah ada yang mau bertanya atau berkomentar? Silakan. Indonesia ternyata negara hebat ya Pak, mampu menghimpun negara-negara lain untuk sama-sama mendirikan GNB. Betul yang dikatakan sama Melinda, Indonesia itu negara hebat karena kita mampu menggerakkan negara-negara lain untuk bergabung membuat sebuah gerakan yang bernama gerakan non-blok. Kita patut berbangga sebagai warga negara Indonesia. Masih ada? Iya, perang dinginnya sudah selesai kan? Apa GNB sekarang masih ada Pak? Ada yang mau jawab dulu? Silakan. GNB sekarang masih ada karena perdamaian dunia harus dijaga agar negara tidak berperang. Betul ya, GNB itu memang masih ada karena perdamaian dunia harus terus tetap dilestarikan, tetap dipertahankan. Terakhir GNB itu melakukan KTT-nya, konferensi tingkat tinggi pada tahun 2019. Di WA
sudah saya bagi grup semalam. Kelas ini akan dibuat menjadi 4 kelompok atau kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok ini di saluran yang sudah saya buat. Dituliskan hasilnya di LKPD. Instruksinya jelas. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jelas, Pak. Pending dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di web meeting untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi dengan kelompoknya masing-masing. Peranan Indonesia dalam lahirnya GNB. Indonesia ikut menggagas gerakan non-blok sebelum terbentuk pada 1961. Gerakan non-blok yang gagasan-gagasannya telah lahir pada 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada 1955. Saat itu, Presiden Soekarno mengundang para pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan di Afrika ke Bandung. Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika. Pertanyaannya, hubungan antara KAA di Bandung dengan GNB itu apa ya? Ada hubungannya. KAA dengan hasil dasar sila Bandung merupakan dasar pembentukan gerakan non-blok, Pak. Sekali dari kelompok pertama, kita berikan applause, tepuk tangan untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kelompok kedua, silakan untuk mempresentasikan. Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan dua blok adidaya yang bersengketa. Mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Yang ketiga, mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Kenapa GNB tidak mempunyai tentara seperti NATO atau Pakta Warsawa? GNB berbeda dengan NATO. Dalam asas disebutkan GNB bukan organisasi militer melainkan gerakan bersama untuk meredakan perang dingin. Selanjutnya adalah kelompok ketiga. Peranan GNB dalam perdamaian dunia. GNB merupakan organisasi yang diciptakan untuk menjadi gerakan alternatif dari adanya perang kekuasaan dari ideologi kapitalisme dengan komunisme. Apa bukti GNB dalam menciptakan perdamaian dunia pada saat Perang Dingin? Anggota GNB tidak diperbolehkan untuk masuk ke blok barat maupun blok timur. Oke, bagus, terima kasih. Sudah disampaikan dengan baik kalau kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok terakhir, yaitu kelompok 4. Peranan GNB pada masa sekarang. Meskipun perang dingin telah selesai, tapi gerakan non-blok masih ada hingga saat ini. Eksis dengan menghasilkan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, GNB lebih difokuskan untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi antar negara-negara anggota. GNB sekarang masih ada atau tidak ya? GNB masih ada dengan diselenggarakannya Komisi Tingkat Tinggi GNB di Azerbaijan pada tahun 2019. Oke, kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kita berikan applause, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan untuk kita semua. Sekarang saya kembali ke PowerPoint-nya. Ini poin-poin pokok dari GNB. Saya coba sampaikan ke kalian. Yang pertama dari latar belakangnya. Latar belakang munculnya GNB adalah karena adanya ketegangan antara blok barat dengan blok timur, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Silakan, ada yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini? Jadi kesimpulannya, gerakan non-blok itu merupakan sebuah gerakan perdamaian yang digagas salah satunya itu oleh Indonesia yang bertujuan untuk meredakan perang dingin antara USA dengan Uni Soviet. Oke, betul. Intinya GNB merupakan sebuah gerakan perdamaian yang diciptakan untuk meredakan ketegangan antara blok barat yang berideologi kapitalis dengan blok timur yang berideologi komunis. Nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil? Menurut saya, hal positif yang dapat diambil yaitu kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia, Pak. Selanjutnya, nanti setelah kegiatan belajar kita selesai,
kalian kerjakan evaluasi di Microsoft Teams. Nanti sudah saya upload, ditutup soalnya pukul 17.00. Untuk LKPD tadi disusun rapi lalu diupload di Microsoft Teams. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai ASEAN. Jadi kalian bisa baca terlebih dahulu materinya di buku paket. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah gabung mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya harapkan semua materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kalian. Tertutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.